Meski kabarnya proses naturalisasi akan tertunda sampai bulan Maret karena resesi DPR, namun bagaimanapun sesuai rencana awal, Indonesia akan tetap berusaha merampungkan semua proses sampai bulan Juni nanti. Meski begitu, kekuatan timnas sendiri tetap bisa dibilang mengerikan, terutama bila bisa tampil full squad. Terutama jika pemain-pemain grade A bisa sekalian ikut main, maka bisa dibilang peluang Indonesia untuk melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka. Nah, di sisi lain, melihat perkembangan yang ada, pelatih Irak dan Vietnam bahkan menganggap bila mereka nggak seperti akan melawan Indonesia, melainkan Belanda. Hal yang wajar, mengingat sebagian besar pemain keturunan adalah dari Belanda. Bahkan media Irak pun meyakini jika Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sesuatu yang membuktikan jika nama Indonesia, terutama pasca Piala Asia, benar-benar sangat diperhatikan. Timnas Indonesia benar-benar udah menuju era baru, gak usah munafik atau sebagainya soal naturalisasi. Karena secara kualitas, para pemain yang main di Eropa emang levelnya jomplang banget dari yang Liga 1. Toh yang main di timnas sekarang, praktis yang benar-benar naturalisasi hanyalah Mark Klok. Sisanya adalah pemain keturunan yang punya darah Indonesia dan berhak membela timnas Indonesia. Toh negara lain pun seperti Qatar, Australia, Palestina, hingga Prancis banyak juga diperkuat naturalisasi. Intinya selama itu mengarah pada kemajuan timnas, ya kenapa enggak? Nah, saat ini skuad timnas Indonesia cukup banyak diisi oleh pemain keturunan asal Belanda, dan itu bakal bertambah lagi jika nantinya Martin Pas, Jai Itzas, Nathan Joaon, dan Ragnar Uratmangun join. Kemudian ada nama-nama lain seperti Ole Romani, Milion Manho, Jayden Oosterwolde, dan Jairo Reidewold yang juga sedang dipersiapkan. Tentu saja bila semua beres, maka Indonesia jelas bakal memiliki gaya permainan yang Eropa banget, dan itu jelas akan membuat kekuatan Indonesia bisa lebih diperhitungkan di level Asia. Nah, melihat itu semua, pelatih Irak, Jesus Casas, meyakini kalau ke depan Indonesia bakal menjadi ancaman serius. Bahkan setelah bertanding 2 kali melawan Indonesia di leg pertama kualifikasi Piala Dunia dan fase grup Piala Asia. Ia merasa ada kemajuan pesat yang ditunjukkan Indonesia. Terlebih, ia juga meyakini kalau Juni nanti Indonesia bisa full squad, maka ia tak menampik bakal melawan tim dengan aroma Belanda. Irak dan Indonesia mempunyai karakteristik yang sempurna. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat. Ini akan menjadi pertandingan yang jauh lebih sulit karena kami akan melawan tim yang diisi banyak pemain Belanda. Senada dengan Jesus Casas, pelatih Vietnam Philippe Petrosian juga mengaku Indonesia udah jauh berbeda. Dan bahkan dengan skuad yang ada sekarang aja, Indonesia udah sangat sulit dihadapi, apalagi jika ke depan. Indonesia pasti akan lebih sulit lagi karena banyak diisi pemain yang main level teratas sepak bola Eropa. Indonesia yang sekarang memiliki skuad yang jauh lebih berkualitas. Berbeda sekali dengan saat berlaga di SEA Games atau Piala AFF. Mereka telah menambah banyak pemain naturalisasi dan itu kemungkinan akan terus berlanjut. Tentu ini akan menciptakan lebih banyak kesulitan bagi tim Vietnam di kemudian hari. Di sisi lain, media asal Irak, Iraq Football Gallery, memprediksikan timnas Indonesia bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Menariknya, dalam prediksi yang dibagikan media Irak di Instagram tersebut, tim Garuda akan berada satu grup dengan Spanyol dan Argentina. Yap, media Irak itu menilai Garuda mampu merebut satu kursi dari total 8,5 tiket untuk wakil Asia di Piala Dunia 2026. Menariknya, saat ini timnas Indonesia tengah berjuang mewujudkan prediksi tersebut. Apalagi kans Garuda cukup besar
besar untuk mengukir sejarah, yakni tampil di ajang Piala Dunia untuk pertama kalinya. Hal itu karena jumlah kuota perwakilan Asia telah ditambahkan oleh FIFA menjadi 8,5. Dengan rincian 8 tim lolos otomatis dari kualifikasi dan 0,5-nya akan ditentukan di laga playoff melawan negara dari benua lain. Yap, apa yang menjadi prediksi itu sejatinya cukup diamini dan diusahakan karena peluang itu emang nyata adanya. Tentu itu akan semakin terbuka bila Indonesia benar-benar bisa tampil full squad. Karena bila nantinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi, maka lawan yang dihadapi pun pasti akan lebih kuat karena Indonesia bisa saja akan melawan tim-tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Australia, atau negara yang kini sedang naik daun seperti Qatar. Untuk itu, semoga apa yang menjadi prediksi bisa beneran terwujud. Namun sekarang ini kita semua berharap kalau Indonesia bisa tampil full squad, terutama yang grade A itu tadi. Bila semua lancar, maka peluang merebut satu kuota di putaran final Piala Dunia 2026 bukanlah hal yang mustahil untuk diperjuangkan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.